saya akan memperkenalkan diri saya. Saya lulusan S3 dari Trisakti, kemudian saya bergerak di bidang dosen dari tahun 2011. Kemudian spesialisasi yang saya dalami adalah bidang pemasaran digital. Agenda kita pada pagi hari ini, yang pertama-tama adalah saya akan menjelaskan kenapa sih kira-kira kita ingin harus memasarkan produk kita secara online, atau mengapa sih kita harus mempelajari, membaca atau mengetahui tentang segala sesuatu yang menuju online. Kemudian channels apa yang akan kita pakai? Maksudnya channel di sini adalah media digital atau media online sangat banyak sekali. Dari WhatsApp aja Bapak Ibu sekalian udah bisa memasarkan produk. Kemudian dari Facebook yang Bapak Ibu sekalian pakai setiap hari-hari itu bisa digunakan sebagai alat pemasaran. Terakhir yang lagi booming adalah TikTok. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebut TikTok pasti berpikir apa sih aplikasi untuk lihat orang joget-joget, untuk lihat segala sesuatu. Tapi sekarang aplikasi TikTok itu juga sudah banyak digunakan oleh para pebisnis untuk melakukan pemasaran produk-produk ataupun jasa yang dimiliki. Kemudian agenda terakhir adalah, sebelum terakhir, saya akan mengevaluasi sedikit dasar-dasar marketing yang Bapak Ibu kira-kira sudah miliki untuk produk yang Bapak Ibu akan pasarkan secara digital. Tadi Budian sempat cerita sebelumnya bahwa Bapak Ibu sekalian juga sudah punya produk nih yang dihasilkan dari masing-masing komunitas Bapak Ibu sekalian. Dan sesi terakhir adalah sesi tanya dan jawab. Sebelum kita mulai, saya ada satu video lagi tentang sejarah daripada digital marketing dunia. Suaranya kedengeran kan Bapak Ibu? Benar, Pak. Oke, baik. Benar, Pak. Baik, jadi barusan adalah sejarah mengenai digital marketing yang ada di dunia sebenarnya. Jadi pada tahun 90-an, awal tahun 90, sebelum masuk 90-an, tahun 80-an, sebuah perusahaan mendirikan bisnis yang dinamakan dengan internet. Ya, perusahaan itu ada di Amerika. Saya kurang tahu, cuman apakah internet itu punya negara Amerika atau ada perusahaan di Amerika? Karena
sejarah awalnya internet pertama kali itu digunakan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu alat untuk melakukan intelijen dalam berperang. Kemudian internet dipakai oleh Amerika Serikat untuk dunia sipil, dan akhirnya berkembang terus sampai sekarang pemanfaatan internet oleh seluruh dunia. Jadi kalau Bapak Ibu flashback bahwa kita itu sekarang bisa online karena apa? Karena adanya internet. Internet itu adalah punya Amerika Serikat, ya. Jadi Bapak Ibu ibarat listrik, ibarat nafas, internet itu adalah yang memberi kita nafas untuk beraktivitas secara online sekarang ini. Jadi kalau tiba-tiba nanti yang punya internet ngambek sama kita, atau yang punya internet nanti tidak mau menjalankan lagi fasilitas internet, itu juga tidak baik untuk kita. Oke. Kemudian sampai akhirnya tahun 2010 WhatsApp launching, dan akhirnya sekarang kita semua menggunakan WhatsApp Audience. WhatsApp sebagai sarana aplikasi untuk berkomunikasi. Kemudian tahun 2003 Yahoo sama Google launching, kemudian juga tahun 2014 Tokopedia ada di Indonesia. Ya, zaman dulu kalau kita ingin mencari sesuatu pasti kita menggoogling. Tapi sekarang kalau Bapak Ibu ingin mencari sesuatu pasti akan ngecek di Tokopedia. Kemudian kalau Bapak Ibu masalah dalam kehidupan sehari-hari, mungkin zaman dulu akan menggoogling istilahnya. Bahkan kan Google diberi anekdot oleh orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia adalah sebagai Mbah Google. Sekarang mbah-mbah itu udah ada lagi yang baru, ada Mbah YouTube, ada Mbah Tokopedia. Puji Tuhan ya, sekarang puji Tuhan alhamdulillah kita sudah punya mbah yang asal lokal, Mbah Tokopedia, Mbah Shopee. Shopee bukan punya kita, tapi Tokopedia lah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mencari sesuatu di internet, saya yakin pasti satu atau dua langsung melihatnya langsung mencari di Tokopedia. Jadi pada intinya sejarah digital marketing yang pengen saya paparkan di sini adalah semua audiens atau semua orang sekarang sudah memasuki dunia online. Jadi Bapak Ibu juga harus mulai melek online atau melek digital. Kemudian tadi udah dijelasin secara historis, secara sejarah, channel-channel digital itu banyak sekali. Tadi ada Tumblr, ada Twitter, ada Flickr, ada Pinterest. Bapak Ibu jangan khawatir, nggak usah pusing untuk menguasai semua. Minimal Bapak Ibu menguasai satu atau dua saja channel digital yang Bapak Ibu miliki, dan saran saya adalah Ibu Bapak kuasai yang lagi ngetrend. Ya, tipikal orang Indonesia kan seperti itu. Tetangga pakai Facebook, akhirnya kita ikut-ikutan pakai Facebook. Ada pepatah ya kan, rumput tetangga itu lebih bagus, lebih indah. Nah, sama seperti media online. Ketika tetangga pakai media online apa, kita ikutin aja. Atau pada intinya kita ikutin media online yang lagi tren. Nah, begitu juga dalam dunia pemasaran produk. Sekarang yang lagi tren tuh Instagram, Facebook. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu sekarang yang lagi mau naik daun lagi adalah TikTok. Jadi Bapak Ibu, saran saya kalau request, tolong dong ajarin kita Instagram. Saran saya ke depannya juga ikut yang tolong dong sharing mengenai TikTok ya. TikTok itu lebih booming Bapak Ibu, lebih cepat lah dibanding Instagram. Seperti TikTok itu sama seperti Indra Ken sama Doni Salmanan yang saldo rekeningnya banyak. Nah, itu TikTok seperti itu. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil melakukan pemasaran produk di TikTok, pasti saya jamin TikTok itu bakal lebih cepat viral dibanding Instagram ataupun Facebook. Nah, jadi digital marketing objektif adalah kenapa Bapak Ibu sekalian ingin menggunakan channel digital. Tentunya ingin memaksimalkan bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah memiliki produk, kalau bayangkan kalau produk Bapak Ibu itu bisa dibeli sama orang dari luar Pulau Jawa misalkan. Saya penggemar sei sapi, saya bisa beli sei sapi langsung dari Kupang tanpa harus saya pergi ke Kupang. Saya suka empal gentong mandul, tadi ada orang Cirebon,
Saya nggak perlu harus ke Cirebon, mampir ke Pleret untuk beli empal gentong, tapi saya bisa beli online sekarang. Dan itu asli dari Mang Dulnya. Walaupun memang nggak bisa langsung santap, saya harus menunggu 1 atau 2 hari. Tapi setidaknya saya tahu itu original, itu asli. Nah, sehingga mindset kita yang pertama ketika kita menggunakan digital marketing adalah untuk menggapai business return yang lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan digital marketing kita bisa melakukan integrasi. Contoh, Bapak Ibu mungkin melakukan pencatatan pembukuan masih menggunakan buku besar. Dengan ada digital marketing itu banyak sekali aplikasi gratis untuk keuangan. Ataupun kalau masih ribet dengan aplikasi keuangan, Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Excel dan itu sudah bisa terintegrasi secara online. Nah, jadi kemudian secara stok barang, secara tampilan produk, secara rutinitas dalam memasarkan atau mempromosikan produk, itu ketika Bapak Ibu sudah memutuskan untuk melakukan digitalisasi, maka itu semua bisa terintegrasi satu sama lainnya. Sehingga masing-masing channel yang Bapak Ibu gunakan untuk berbisnis ataupun untuk melakukan promosi secara digital, jadi bukan hanya promosi saja. Ketika Bapak Ibu sudah memutuskan untuk go digital, Bapak Ibu bisa mengurus keuangan, Bapak Ibu bisa mengurus stok dengan adanya digitalisasi, kemudian Bapak Ibu juga bisa mengurus pengiriman. Ya, zaman sekarang tuh enak sekali. Ketika saya pesan barang secara online, kan zaman dulu kan gitu kan, misalnya katakanlah kita beli barang yang mahal. Zaman dulu kan kita was-was nunggu, ini barang dikirim nggak ya, atau ini barang akan dicolong nggak ya sama kurirnya, atau barangnya akan rusak atau enggak. Kita sekarang bisa melacak barang kita itu ada di mana. Itu bisa dilakukan secara digitalisasi semuanya. Oke. Indonesia tahun 2021 penduduk kita sejumlah kurang lebih 274 juta orang. Namun pengguna handphone itu sebanyak 345 juta. Jadi Bapak Ibu bayangin populasi negara kita hanya 270 juta orang, namun yang menggunakan handphone itu 340 juta orang. Jadi pada intinya satu orang tuh bisa punya 2 atau 3 handphone. Ya. Bapak Ibu bayangin satu handphone itu mungkin untuk bisa untuk hanya sekarang satu handphone lagi mungkin bisa untuk memang dia melakukan bisnis online, atau satu handphone lagi memang dia untuk bersosialisasi dan segala macamnya. Kemudian internet users sekarang di Indonesia Timur, terima kasih Pak Presiden Jokowi, Indonesia Timur tuh sangat diprioritaskan secara pembangunan sehingga internet pun sampai ke sana. Kalau kita baca berita kemarin yang ada pembunuhan di Gunung Abadi Papua ya, itu mereka sedang memperbaiki channel tiang internet punya Telkomsel, sehingga pengguna internet di Indonesia itu 2 tahun yang lalu mungkin baru 100 juta orang, sekarang sudah sampai 200 juta orang pengguna internet. Dan pengguna sosial media di Indonesia itu 170 juta orang. Ya, makanya 170 juta orang ini kita bisa melihat peluang di situ, kita bisa berbisnis menggunakan sosial media. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, itu lihat pengguna handphone ada 345 juta orang. Bapak Ibu sekalian bisa berbisnis menggunakan WhatsApp. Menggunakan untuk seumuran kita ya WhatsApp lah yang paling populer. Jadi kalau saran saya juga Bapak Ibu juga bisa request ke kita bagaimana sih cara menggunakan WhatsApp marketing atau memasarkan produk melalui WhatsApp. Monggo silahkan, kita juga bisa memprovide kepada Bapak Ibu sekarang, atau Bapak Ibu bisa mulai belajar sendiri tentang WhatsApp marketing. Ya, tapi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk memulai WhatsApp marketing dan produk Ibu dahsyat, Bapak Ibu saran saya membedakanlah antara nomor handphone pribadi sama nomor handphone untuk jualan. Yang customer itu dia merasa ketika menghubungi kita
jam 12 malam dia pengen dikirim saat itu juga. Itu kan nggak bisa kalau kita memiliki satu nomor. Jadi saran saya ketika ibu bapak sudah memutuskan untuk memulai WhatsApp, handphonenya harus dua, atau nomor WhatsAppnya ada dua lah, satu untuk kehidupan pribadi, satu lagi untuk murni bisnis. Jangan dicampur ya Bapak Ibu ya, itu akan membuat pusing sendiri. Saya pernah mengalaminya, satu nomor saya itu untuk pribadi sama untuk bisnis. Wah itu hidup saya hanya balesin WhatsApp doang. Dan banyaknya customer itu kan CNN. Apa itu CNN Pak? Cuma nanya-nanya, habis itu kagak beli. Itu memang ya resiko kita sebagai pebisnis atau sebagai pedagang. Seperti itu. Berikutnya adalah tahun 2020-2021, YouTube masih merupakan channel yang favorit. Oke, kita lihat TikTok dan Telegram. Garisnya dari tahun 20 sampai tahun 21, garis mereka adalah yang paling panjang. Dengan garis paling panjang berarti menunjukkan semakin penetrasinya semakin tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa juga menggunakan TikTok. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan Telegram sekarang. Apa itu Pak aplikasi Telegram? Aplikasi Telegram ini cloningannya WhatsApp atau kembarannya WhatsApp, cuman di aplikasi Telegram itu bisa memuat orang sampai 25.000 orang, bahkan banyak lah, tak terbatas. Ya, kalau Bapak Ibu ngikutin berita, followernya Doni Salmanan di Telegram, dia punya member sebanyak 25.000 orang. 25.000 orang itu semua nasabahnya Doni Salmanan, sehingga 70% dari kekalahan 25.000 orang itu masuk ke rekeningnya beliau. Jadi ya wajar kalau rekeningnya sangat gendut sekali. Nah, jadi kalau lihat dari data ini, Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau YouTube, WhatsApp, Instagram kita sudah mengenalnya dari lama, tapi ini yang baru mau naik adalah TikTok dan Telegram. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dua media sosial ini untuk mempromosikan barang Bapak Ibu sekalian. Terutama yang hobi sekali berkomunitas. Ya, komunitas di lingkungan atau komunitas di kantor dimanapun, Telegram ini sebuah sarana yang sangat bagus sekali karena kita bisa mengundang orang seluruh dunia tanpa ada batasan member. Ya, Telegram ini bisa menjadi salah satu sarana baru untuk melakukan channel. Nah, kemudian amazingly itu apa ya? Ya, yang sangat mengejutkan, Indonesia itu dari 10 negara di seluruh dunia, Indonesia itu paling banyak pengguna e-commerce-nya. Ya, ini menandakan bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang sangat amat konsumtif sekali. Kalau Bapak, ini kan data pengguna e-commerce. Kalau Bapak Ibu lihat jumlah sales-nya itu kecil sekali dibanding negara-negara yang lain. Cuman penggunanya banyak. Jadi mereka, orang Indonesia itu belanja e-commerce yang kecil, yang receh. Tapi yang namanya receh dikalikan banyak, ya jadi banyak. Nah, itulah Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tidak mulai memasarkan produk Bapak Ibu di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee, itu 3 e-commerce terbesar di Indonesia ya, maka Bapak Ibu sekalian pun sudah sebaiknya memulai minimal di Tokopedia atau di Shopee. Nah, kebanyakan orang adalah memulai menjual produk ataupun barang di Tokopedia atau Shopee itu hanya mengikuti langkah-langkah yang ada di Tokopedia saja. Padahal banyak langkah dan triknya supaya apa? Supaya produk kita itu ketika kita pasang ada pada intinya lebih mudah supaya toko kita di Tokopedia itu memperoleh reputasi yang baik dan segala macamnya. Jadi pada intinya nanti ketika Bapak Ibu memutuskan untuk coba deh jual produk kita di Tokopedia, jangan sembarangan menjual atau jangan sembarangan masuk-masuk aja ke situ. Lihat step-stepnya, bagaimana langkah-langkahnya. Atau Bapak Ibu bisa download e-booknya, atau bisa request juga ke kita,
bagaimana sih Pak cara memasarkan produk yang baik di Tokopedia ataupun Shopee. Itu kita juga bisa provide ke Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu ingin kita sharing ilmunya seperti itu. Jadi dari data ini Indonesia nomor 1 pengguna e-commerce, walaupun belanjanya receh atau kecil, nggak jumlah besar, tapi yang namanya receh itu berulang kali lumayan bisa menjadi salah satu income buat kita juga. Nah, kemudian walaupun kita sudah menggunakan digital, namun kita juga perlu memikirkan offline channels kita. Yang pertama adalah yang paling sering digunakan adalah word of mouth, WOM. Ya, contoh daripada WOM ini adalah Bapak Ibu misalnya pergi makan bakso atau makan mie ayam enak. Begitu sampai rumah pasti Bapak Ibu minimal akan memberitahu kepada pasangan atau anaknya. Yang aku tadi makan mie ayam di sini enak. Cobain deh besok. Kemudian besok ibu ngajak suaminya, suami juga cocok dengan mie ayam itu, dan suami besok ke kantor, suami akan cerita semua ke teman-teman kantornya. Gua kemarin makan mie ayam di sini enak. Main yuk ke situ atau nanti makan siang ke situ yuk. Tukang mie ayam itu tidak menyadari bahwa mie ayamnya telah dipromosikan oleh pembelinya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sarana Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan channel ini dalam mempromosikan barang. Sama seperti di kampus kita. Di kampus kita itu banyak mahasiswa masuk karena apa? Karena kakak saya di sini Pak, saudara saya di sini, teman saya dosen di situ dan segala macamnya. Itu adalah the power word of mouth. Jadi jangan pernah mengecewakan pelanggan. Karena ketika pelanggan kecewa, dia akan menceritakan ke 1.000 orang. Ketika pelanggan puas, dia hanya akan menceritakan ke 10 orang. Jadi hati-hati the power of word of mouth ini. Kemudian yang berikut adalah venue crowdness. Kunci bisnis Alfamart sama Indomaret adalah apa? Lokasi yang baik, lokasi yang strategis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pengen membuat toko offline, ataupun pengen membuat kantor offline, sama seperti Matani University, kita membuat venue atau membuat lokasi yang ada di pengkolan atau di belokan. Karena apa? Ini Feng Shui yang saya pelajari. Karena apa? Posisi bisnis kenapa harus ada di belokan, Pak? Karena setiap orang itu ketika ada di sebuah belokan, pasti dia akan nengok kanan kiri minimal terlebih dahulu. Dan orang akan melakukan pengereman ketika naik mobil, motor, sepeda, ataupun jalan kaki pun bahkan dia harus ngerem dulu ketika dia mau nyebrang. Jadi sebuah lokasi itu, ini sih menurut saya ya, sebuah lokasi yang baik, lokasi yang ramai, dan kalau bisa pas dibelokan. Ya, sehingga kita akan dapat crowdness-nya. Terakhir adalah venue location. Venue location itu kenapa sih Pak pasar tradisional sampai sekarang masih ramai? Karena orang sudah teridentikan dengan apa yang dinamakan dengan pasar adalah sebuah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau bisa membuka sebuah lokasi bisnis yang memang tidak jauh dari pusat bisnis. Yang paling gampangnya adalah pasar. Ya, pasar entah di kami itu sudah pasar tradisional sudah semakin sedikit, yang sudah semakin banyak adalah pasar modern. Ya, bedanya pasar modern dan pasar tradisional di kami adalah kalau pasar tradisional itu lebih belum teratur, tapi kalau pasar modern lebih teratur. Bagaimana dengan harga? Pengalaman saya harga lebih murah di tradisional, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah online channels yang umum digunakan para pelaku bisnis atau pelaku UKM. Yang pertama, mereka harus punya website. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian, Pak, kita nggak punya lokasi di pengkolan, kita nggak punya lokasi dekat pasar, ya udah Bapak Ibu berarti wajib memiliki website. Website itu adalah rukonya atau tokonya Bapak Ibu sekalian dalam melakukan bisnis. Kemudian harus memiliki email yang resmi untuk bisnis. Misalnya Bapak Ibu jual pempek, pempekpalembang@gmail.com. Jangan menggunakan nama email pribadi dan segala macamnya. Kemudian sosial media
Dari sekian banyak sosial media, Bapak Ibu jangan pilih semua, pilih salah satu atau salah dua saja. Kemudian ikutlah online advertising. Online advertising sama offline advertising itu biayanya bagaikan bumi dan langit. Contoh Bapak Ibu ketika memutuskan untuk mencetak flyer 1.000 rim misalnya, atau jangan 1.000 rim deh, 1 rim pasaran kalau di daerah saya sekitar 200.000. 200.000 itu engagementnya atau dilihat orang iklan ibu bapak kemungkinan hanya 10 orang sampai 50 orang. Sedangkan secara online kita bisa menargetkan supaya iklan kita itu dilihat minimal sampai 100 orang. Itu bisa kita targetkan atau kita setting sedemikian rupa. Nanti bagaimana cara settingnya mungkin nanti akan di-share sama Gaby di Instagram. Kemudian other online channels. Nah, Bapak Ibu sekalian juga manfaatkan fitur-fitur yang ada di Google. Bapak Ibu ketika memiliki email di Google, explore lebih dalam, masukkan Google My Business. Google My Business itu kita bisa masukin foto-foto produk kita. Kita bisa masukin alamat kita punya alamat bisnis kita, itu resmi, tercantum di Google Maps atau di Google My Business. Ya, jadi Bapak Ibu bisa eksplor lagi lebih dalam manfaat daripada Google My Business. Atau Bapak Ibu juga bisa request ke kita, Google My Business tuh bisa dioptimalkan sebagai apa aja sih Pak gitu. Terakhir adalah online event listings. Bapak Ibu sekarang zaman lagi pandemi, jadi online event listing ini adalah ketika Bapak Ibu bisa mengikuti event-event secara online dan gratis biasanya. Ya, biasanya online event listing ini yang sering dibikin itu sama Tokopedia ataupun Shopee. Dia biasanya mempromosikan menggunakan Tokopedia dan Shopee advertising itu secara gratis. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian ketika sudah memutuskan masuk ke dunia digital, bagaimana sih supaya produk Bapak Ibu gampang atau cepat viral? Yang paling gampang adalah Bapak Ibu meng-hire seorang influencer. Coba Bapak Ibu punya produk tuh tadi yang sudah diceritakan, dipromosikan oleh pemain layangan putus, Reza Rahadian misalnya. Reza Rahadian seingat saya dia nggak punya sosial media. Lawan mainnya lah misalnya. Lawan mainnya kita pakai untuk mempromosikan kita punya produk kita misalnya adalah sebuah jamu untuk mempererat hubungan suami istri misalnya. Nah, kita bisa menggunakan jasa mereka, walaupun memang bayarannya mahal, tapi pengalaman saya, teman-teman saya yang sudah menggunakan influencer atau mempromosikan produknya dengan influencer, itu feedbacknya sangat amat baik sekali. Kemudian yang berikutnya adalah electronic word of mouth. Kalau tadi kan mempromosikan mulut ke mulut secara offline, nah ini juga mempromosikan produk Bapak Ibu sekalian secara elektronik mulut ke mulut. Seperti itu. Contoh misalnya Bapak Ibu jual mie ayam, ada customer Bapak Ibu masuk ke toko mie ayam Bapak Ibu, terus merasa puas, biasanya mereka pasti akan memvideokan, terus kita bisa kenal sekarang adalah hidden game. Hidden game itu adalah sebuah tambang rahasia atau tempat makan enak rahasia. Itu ketika Bapak Ibu lokasi di videoin sama orang, dan kebetulan orang itu adalah influencer, pasti besok akan rame sekali. Ini terjadi di dekat rumah saya, yang ini mie ayam, mereka seorang engkong-engkong, kalau kakek-kakek jualan mie ayam, itu selama ini saya beli situ nggak pernah rame. Tapi begitu ada influencer atau orang yang memposting di sosial media, dan dia merasa puas sekali dan influencer itu dipercaya dan memiliki banyak followers, besoknya saya ke tempat si engkong rame banget. Sampai sekarang saya setiap mau ke engkong harus pagi-pagi atau minimal harus booking. Kalau enggak siang udah habis. Seperti itu. Kemudian listing dia. Nah, di Tangerang, kami berdomisili di Tangerang, sosial media yang paling sering dilihat sama warga negara Tangerang adalah Instagram About Tangerang. Kemudian Gading Serpong Update ini adalah sosial media yang menjadi kiblatnya orang Gading Serpong. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian kalau punya bisnis,
mungkin yang tadi ada di Cirebon atau di Lampung, Bapak Ibu bisa lihat apa sih Instagram atau sosial media yang menjadi kiblatnya orang Lampung atau orang apa. Kita harus bekerja sama juga dengan mereka. Nah, multi channel marketing, jadi pada intinya nanti Bapak Ibu sekalian ketika sudah memutuskan untuk menggunakan WhatsApp marketing, Instagram marketing, sama website marketing, pastikan ketika Bapak Ibu membuka audiens supaya bisa masuk ke salah satu channel tersebut, pastikan mereka juga bisa masuk ke channel kita yang lain, sehingga semua channel marketing digital kita itu saling terkoneksi satu sama lainnya. Nah, jadi terakhir dari saya, ini adalah brief atau sekilas mengenai produk Bapak Ibu atau dasar-dasar daripada marketing yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah produk kita dulu nih. Kita harus tahu produk kita, siapa sih target customer kita. Siapa yang kira-kira akan bisa menggunakan produk kita yang kita produksi ini. Dan jangan terlalu luas. Contoh misalnya Bapak Ibu mau jual kopi atau mau jual mie ayam, semua orang pecinta mie ayam, tua muda semua suka mie ayam. Tapi kita mau fokus ke yang mana? Itu harus kita pilih. Kemudian kita harus men-setting kita punya goals dan objektif, itu standar. Kemudian kita harus memilih channels kita, ya. Kemudian channel yang sudah kita pilih, kita bikin message. Nah, message ini adalah yang dimaksud dengan konten, pesan yang ingin kita sampaikan. Karena orang zaman sekarang itu, atau pada intinya penelitian menunjukkan orang Indonesia itu demen sekali melihat kemewahan, melihat keglamoran. Nah, sehingga message yang Bapak Ibu sekalian pengen sampaikan seperti apa? Apakah ikut turut membawa keglamoran, karena memang hasil penelitian menyatakan bahwa orang Indonesia itu suka melihat konten atau berita-berita yang berbau-bau glamor ataupun glamor itu ya pamer lah pada intinya. Makanya message yang Bapak Ibu atau konten yang Bapak Ibu ingin sampaikan itu harus benar-benar didesain sedemikian rupa apakah cocok atau tidak dengan audiens yang Bapak Ibu pilih. Terakhir adalah define your personality. Nah, personality Bapak Ibu sekalian lah yang seperti apa. Misalnya, kalau memang Bapak Ibu jiwanya sosial, ditambahin tuh biasanya diambil-ambil. Sekian persen dari profit akan kita sumbangkan untuk yatim piatu misalnya. Atau sekian dari profit kita akan sumbangkan untuk apa. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian adalah pecinta pembaca buku, gemar membaca. Nah, tunjukin juga bahwa Bapak Ibu adalah memang dari komunitas gemar membaca dan segala macamnya. Jadi dalam sebuah pesan atau konten marketing Bapak Ibu harus juga dipaparkan personality dari bisnis Bapak Ibu yang Bapak Ibu bikin. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Mungkin ada yang Bapak Ibu merasa kurang jelas terkait bagaimana sih Pak untuk pemasaran online itu. Dari tadi kan sudah dipaparkan ya Bapak Ibu ya, begitu banyak channel atau saluran ya yang bisa kita gunakan kan. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada TikTok. Nah, kalau kita perhatikan kan tren sekarang ini kan TikTok dengan Telegram. Tapi mungkin Bapak Ibu mau menanyakan juga kira-kira selain dua itu apalagi sih yang masih efektif Pak Yandi gitu. Ada mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Misalkan Pak, kita ini baru pemula ya, mungkin belum sampai sekelas UMKM gitu, dan masih belajar lah gitu untuk merintis gitu. Gimana ya caranya supaya kita pede gitu dengan apa yang kita rintis ini? Terus saya pernah dengar gitu ada orang ngomong, ya kamu suka dulu gitu katanya dengan yang kamu lakukan itu katanya gitu kan. Jadi ketika pun maaf kata nih ya belum laku-laku, tapi karena memang kita memang senang gitu kan, minimal ada tetap semangatnya masih tetap terjaga. Terus kalau misalkan kita mau cari teman jualan atau partner gitulah, misalnya teman usaha maksudnya gitu, itu untuk menemukan partner yang cocok itu gimana gitu Pak? Mungkin belum sampai sekelas UMKM lah ya Pak, ini masih pemula. Terima kasih Pak.
Terima kasih Ibu Clara. Pertanyaan pertama yang tadi saya tangkap adalah bagaimana sih kita meningkatkan kepercayaan diri kita ya terhadap produk kita ya Bu ya. Saya pernah sharing juga, mungkin Gabriel masih ingat, ada di negara mana itu mereka jualan batu alam dilukis lucu-lucuan lah. Mereka jual di internet dan itu laku. Ibu bayangin batu kali Bu dijual di internet dan itu laku, atau minimal ada orang yang beli. Kemudian ada lagi saya baca juga di internet itu ada orang dia tinggal di pegunungan. Kemudian dia tinggal di pegunungan, dia videokan dia lagi dia sedang botol kosong, dia sedang puter-puter, terus dia tutup botol tersebut, dikasih label udara asli, udara segar pegunungan wilayah mana gitu, saya lupa. Kemudian jual online, itu laku Bu. Jadi kunci utamanya adalah lakukan dulu, jual dulu, sebagaimana produk kita coba jual aja dulu terlebih dahulu. Sisanya nanti sebelum dijual, Ibu harus melakukan pretest dulu nih Bu. Maksudnya pretest adalah misalnya katakanlah Ibu jual mie ayam. Ibu harus bikin dulu produk mie ayam, minimal ada 10 orang bilang, wah mie ayamnya enak, tanpa ada minusnya, berarti itu produk sudah layak jual. Seperti itu. Kayak tadi pun yang saya ceritakan, batu dilukis pun, dia pertama-tama hanya mencoba kasih ke anaknya atau kasih ke siapanya, dan mereka suka, dan akhirnya dia coba jual lewat internet. Jadi sebelum memposting produk Ibu untuk dijual, testing dulu dengan keluarga minimal. Yang paling gampang kan bisnis makanan atau bisnis produk, suka nggak dengan produk ini, minimal dari keluarga, tetangga, atau komunitas kita. Kalau mereka suka semua, ya berarti produk tersebut memang layak. Jadi setelah testing tersebut, Ibu pede aja, percaya diri aja Bu untuk mulai memposting. Yang kedua, mencari partner bisnis. Nah ini yang susah, nggak ada teori pasti. Cuman saya akan sharing aja pengalaman saya. Pengalaman saya itu ketika mencari partner bisnis adalah yang saya alamin Bu ya, adalah mencari investor. Yang Ibu harus ingat, uang itu nggak punya teman Bu, nggak punya saudara, tidak kenal saudara, tidak kenal teman. Karena uang saudara atau kakak adik itu bisa musuhan. Jadi saran saya adalah ketika ingin mencari investor, carilah dari orang yang Bapak Ibu tidak kenal sama sekali. Seperti itu. Kalau dalam bidang investor. Namun kalau ingin mencari partner di bidang yang Bapak Ibu sukai, pastikan memang Bapak Ibu memiliki kesukaan yang sama. Contoh, saya kan suka makan. Jadi kalau saya cari partner bisnis yang memang sama-sama suka makan. Makanya saya punya usaha bersama teman saya. Dia bisa masak, saya hobi makan. Jadi kita punya usaha restoran, karena kita memastikan usaha yang kita miliki bersama-sama adalah usaha yang kita sama-sama suka dan kita berbagi risiko bersama-sama. Jadi jangan misalnya Ibu Clara sebagai pemodal, teman Ibu sebagai pekerja. Jangan, itu pasti teman Ibu yang sebagai pekerja ya kan tidak mengeluarkan modal, sehingga dia akan bekerja tidak ada tanggung jawab. Jadi kalau pengen mencari partner, kita berbagi risiko bersama-sama dan berbagi kesukaan yang sama. Seperti itu Ibu. Itu sih pengalaman saya, soalnya tidak ada teorinya itu. Terima kasih Bu Lulu, saya kembalikan ke Bu Lulu. Oke. Ya Pak Bu. Ya, makasih Pak, Ibu. Sama-sama Ibu. Ini untuk pertanyaan kedua ada di kolom chat dari Bu Lis Jenmakani ya. Gimana cara pemasaran di TikTok? Kalau TikTok kan kebanyakan kan hanya goyang-goyang saja. Oke Pak ya. Itu benar. Jadi kalau Ibu masuk ke TikTok sekarang, kata kunci Ibu cari cara masak telur, itu keluar semua, bukan hanya orang joget-joget aja. Jadi yang dilihat, yang ditampilkan
di Facebook atau di Instagram tuh aplikasi TikTok adalah aplikasi isinya orang-orang joget aja. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke situ, coba klik kata kunci cara membuat telur atau cara menanam cara trading saham dan segala macam itu ada. Nah, itu memang ditampilkan di Facebook kita atau Instagram kita, memang orang yang joget-joget itu memang ciri khasnya dia. Tapi ketika kita eksplor lebih dalam itu macam-macam. Nah, TikTok for marketing pun atau cara berjualan di awal TikTok pun ini saya baru masuk dan saya lagi memang baru mempelajarinya. Makanya anak mahasiswa saya Gabriel tuh ternyata Gaby nanti skripsinya saya minta untuk membahas tentang TikTok. Jadi ya ini saya masih proses untuk mempelajari bagaimana menggunakan TikTok untuk berbisnis. Nanti Ibu menyusul.